teman-teman semua, perkenalkan nama saya Herdina Krisdayanti Uluh, NIM 183304020686, kelas MSDM 6 pagi D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Berikut penjelasannya. Organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam organisasi, jika tujuan yang ditetapkan ingin dicapai secara efektif dan efisien, maka entrepreneur harus menerapkan konsep manajemen, di mana manajemen ini adalah ilmu pengetahuan dan seni dalam mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Jadi, organisasi dan manajemen ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Struktur organisasi terbagi atas 4 bagian. Pertama, struktur organisasi garis struktur. Organisasi ini merupakan aliran wewenang langsung dari top manajemen kepada manajemen bawahannya. Pemimpin perusahaan memiliki kewenangan langsung dalam mengawasi bawah. Kelemahan struktur ini adalah tanggung jawab dipikul sepenuhnya oleh pemimpin perusahaan sehingga dapat terjebak pada pekerjaan yang bersifat administratif, sehingga kekurangan waktu untuk memikirkan hal-hal dan rencana yang bersifat strategis. Sedangkan kelebihannya sendiri yaitu organisasi ini cocok diterapkan dalam organisasi yang sifatnya kompleks. Struktur jenis organisasi ini pun cocok untuk perusahaan berskala kecil. Dan kedua, struktur organisasi garis dan staf. Struktur organisasi ini merupakan gabungan antara organisasi lini dan departemen staf. Kelebihannya, proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan organisasi berjalan cepat. Sedangkan kelemahannya, organisasi ini sangat bergantung kepada pimpinan. Struktur organisasi ini banyak ditemukan pada perusahaan menengah dan besar. Struktur organisasi fungsional. Pada struktur organisasi fungsional, masing-masing manajer adalah spesialis atau ahli dan masing-masing bawahan mempunyai beberapa pimpinan. Kelebihan struktur perusahaan ini adalah lebih produktif dengan struktur kerja yang baik, yang menyebabkan para pekerja bekerja dengan giat guna mencapai hasil yang baik. Sedangkan kelemahannya, muncul persaingan yang tidak sehat karena masing-masing individu merasa ahli dan berperan dalam perusahaan. 4. Struktur organisasi matriks. Organisasi ini merupakan desain struktural yang menugaskan para spesialis dari berbagai departemen fungsional untuk bekerja pada suatu proyek yang dipimpin oleh seorang manajer proyek. Kelebihan dari struktur ini yaitu dapat mengambil keputusan dengan mudah. Sedangkan kelemahannya, struktur ini sangat rumit dan memungkinkan timbulnya dualisme kepemimpinan. Model struktur ini pun banyak digunakan di perusahaan besar dan perusahaan multinasional. Jadi, keempat struktur organisasi tersebut semua dapat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi tersebut. Nah, demikian penjelasan saya mengenai struktur organisasi. Terima kasih.